Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Domine Channel Distrik 1 Tabaksel Sumbar. Kiranya channel ini tetap menjadi berkat untuk kita semua. Saudara-saudari, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kami akan ajak saudara-saudara sekalian, mari kita bekali hidup kita lewat sapaan firman Tuhan di hari ini, agar kiranya segala pekerjaan kita diberkati Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 24. Demikian bunyinya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam bahasa Batak dikatakan, gabe di pittori donasida, dalam bahasa benaini asini rohana, hinorohon ni panubusion na di bagasan Kristus Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya tentu merindukan dan mengingini keselamatan yang daripada Tuhan. Karena untuk itulah kita selalu setia kepadanya, karena kita mengharapkan pembenaran dan keselamatan yang daripada Tuhan kelak untuk kita. Untuk itu di hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya manusia itu memperoleh karya-karya keselamatan yang daripada Tuhan. Apakah keselamatan bisa kita terima dari perbuatan kita atau tidak? Itu yang akan kita lihat. Saudara, di masa gereja reformasi ada 5 ajaran Luther tentang pembenaran. Namun yang paling terkenal diantaranya ada 3, yaitu yang pertama sola scriptura, hanya karena Alkitab atau pembenaran dari firman Allah. Yang kedua hanya karena anugerah atau sola gratia, hanya karena anugerah Tuhan. Dan yang ketiga sola fide, hanya karena iman. Nah, ketiga jalan pembenaran ini memiliki hubungan yang sangat dekat, karena ketika kita berbicara tentang sola scriptura, tentang bagaimana yang dikatakan Alkitab, kita juga tentu akan berbicara tentang bagaimana yang dikatakan iman kita atau sola fide. Demikian juga ketika kita berbicara sola fide, tentu kita juga akan membicarakan bagaimana karya-karya dari kasih karunia Allah atau sola gratia. Untuk itu kita akan melihat dalam renungan ini bahwa pada renungan hari ini dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 24, Paulus dengan jelas menegaskan bahwa jalan keselamatan tidak dapat diterima oleh manusia melalui perbuatannya, melalui hukum Taurat, melalui apapun yang dilakukannya, karena manusia tidak layak dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana manusia itu memperoleh jalan keselamatan? Paulus katakan bahwa karya keselamatan dan pembenaran diberikan kepada manusia itu hanya diperoleh dari kasih karunia Tuhan atau sola gratia. Ada 2 hal yang perlu kita bahas tentang pembenaran ini, supaya kita lebih memahami mengapa seperti itu, mengapa manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa atau membenarkan dirinya karena perbuatannya. Ini sedikit berbeda dengan ajaran orang lain. Kalau kita dalam iman Kristen kita tidak bisa karena berbuat baik sehingga kita bisa diselamatkan oleh Tuhan, selain daripada Dia sendiri yang datang menyelamatkan. Untuk itu 2 hal ini sangat penting untuk kita ketahui tentang pembenaran ini. Yang pertama, pembenaran hanya datang dari yang benar. Tidak mungkin pembenaran datang dari sesuatu yang tidak benar. Siapakah yang benar itu? Dialah Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Hanya Dialah orang yang benar, dan bagi Dia hakikat pembenaran yang sejati. Sementara bagi manusia tidak ada kebenaran, karena manusia penuh dengan dosa. Maka yang kedua, adanya pembenaran ini tentu muncul karena sesuatu yang tidak benar. Munculnya rasa pembenaran ini, munculnya tindakan pembenaran ini, karya keselamatan ini, karena ada sesuatu yang perlu dibereskan, ada sesuatu yang tidak benar. Siapakah yang tidak benar itu? Itulah saudara, saya, kita semua orang-orang berdosa ini.
Jadi supaya kita kembali dibenarkan dari yang tidak benar, maka kita dipanggil, maka kita ditebus, maka kita dibawa kepada jalannya melalui darah Yesus Kristus yang tercurah itu. Sehingga sangat sempurna darah Tuhan yang tercurah itu menyempurnakan kita, membawa kita dari sesuatu yang tidak benar menjadi dibenarkan oleh Allah. Itulah karya keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi kita selamat bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena kita berbuat baik, tetapi kita selamat karena kasih Tuhan saja. Kita tidak seperti orang lain hitung-hitung amal, melakukan yang baik untuk mendapat pahala, tidak seperti itu. Tetapi justru kita harus mengandalkan kasih karunia Tuhan itu di dalam iman kita. Maka saya katakan tadi tidak lepas antara sola fide dengan sola gratia, antara iman dengan kasih karunia. Orang yang memiliki iman, orang yang sudah dibenarkan Tuhan, pasti akan melakukan hukum Taurat karena dia sudah dibenarkan. Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat belum tentu melakukan atau mengimani apa yang dilakukannya. Sehingga jelas ada perbedaan antara keselamatan atau pembenaran yang datang dari Allah dengan keselamatan yang kita usahakan sendiri. Manusia karena dia berdosa, dia tidak akan mungkin menyelamatkan dosa-dosanya, karena dosa tidak bisa membawa dosa kepada jalan keselamatan. Yang bisa membawa dosa kepada jalan keselamatan, orang-orang yang berdosa itu maksudnya hanya yang tidak mengenal dosa, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu saudara-saudara, sebagai orang beriman, sebagai orang yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus dengan mahal oleh anugerah Tuhan yang cuma-cuma, oleh karena kasih setianya, apa yang harus kita lakukan dalam dunia ini? Yang pertama, karena kita dibenarkan oleh Tuhan, maka patron kehidupan kita hanya kepada si pembenar yang membenarkan kita itu, dialah Allah. Jadi tolak ukur kita sebagai orang percaya bukan lagi kebenaran melalui diri kita sendiri. Apa yang kita anggap benar kita lakukan, bukan lagi seperti itu. Apa yang kita anggap baik menurut kita lakukan, padahal akan menyakiti orang lain. Tetapi jalan kita sebagai orang percaya adalah melakukan pembenaran menurut Tuhan. Apa yang benar menurut Allah, itulah yang harus kita lakukan. Itulah patron kehidupan kita, itulah jalan yang harus kita lalui sebagai kita orang-orang yang sudah dibenarkan. Supaya apa? Tujuannya supaya pekerjaan kita ini, hidup kita ini benar-benar sempurna dan dibenarkan, sehingga tidak sia-sia karya keselamatan yang daripada Tuhan itu. Kita harus memerlukan respon. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa kita sudah ditebus lalu kita hilang tanggung jawab untuk melakukan yang baik. Tetapi sebagai orang yang dibenarkan, mari beritakan kebenaran kepada semua orang, kepada segala penjuru dunia, sehingga banyak orang yang terpanggil dan menjadi benar karena mengenal Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Demikian saja renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian hari ini di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Amin.